Halo, berjumpa lagi dengan saya Setiani dari BINUS University dalam mata kuliah Managerial Accounting. Oke, di topik 6 kali ini kita akan membahas mengenai Flexible Budget and Performance Analysis. Nah, mungkin kalau misalnya para peserta didik mau mengecek di bukunya Garisan, bisa dicek di chapter 11 ya. Oke, yang namanya flexible budget itu berarti adalah semua perencanaan yang memang lebih fleksibel atau bisa dibilang mengikuti jumlahnya. Jadi kalau misalnya di perencanaan, static budget gitu ya, saya ingin memproduksi 500. Ternyata dalam kenyataannya karena memang lagi ada promo dari supplier mengenai bahan baku, akhirnya dibeli banyak oleh perusahaan. Nah, ternyata perusahaan memproduksi sebanyak 550 misalnya. Nah, itu kan budget yang pertama kita sudah susun, si static budget ini 500. Kita dalam actualnya 550, nggak nyambung, nggak sinkron gitu karena adanya gap perbedaan biaya dari yang memang kita sudah rencanakan di static budget dengan aktualnya. Ya, jadi kalau misal dibilang ya yang namanya kita ingin tahu yang planningnya atau dari static budget dibandingkan dengan actual budget atau actual resultnya itu seperti yang namanya kita mau apa ya, kita mau mengadu yang namanya jeruk dengan apel gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda, susah sekali gitu. Yang satu 500, aktualnya ternyata 550. Berarti kan si variable cost-nya seharusnya untuk yang aktual lebih tinggi. Tapi dari sisi sales mungkin yang aktual lebih tinggi juga. Nah, dari sisi planning-nya atau dari sisi static planning-nya, static budget-nya itu dia cuma 500, mungkin cost-nya lebih rendah, tapi sisi sales-nya juga dia lebih rendah. Nah, itu yang memang harus dicek terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal yang namanya flexible budget, dia akan mengikuti gitu. Kalau memang di actual result-nya adalah kita memproduksi 550, berarti budgetnya yang sebelumnya itu harus diubah menjadi 550 unit gitu. Jangan tetap di angka 500. Akhirnya nanti nggak sesuai, lalu ada gap, nah itu yang jadi aneh gitu. Ya, untung kalau gapnya menghasilkan profit gitu. Kalau gapnya justru menghasilkannya loss, kan tuh bahaya. Perusahaan jadi tidak melihat loss. Nah, nanti tiba-tiba pada saat dipertanggungjawabkan bagaimana dengan cash-nya gitu, atau bagaimana dengan berapa sih seharusnya kita dapatkan dari expected cash-nya itu tidak sesuai dengan yang ada, kan itu juga bahaya. Seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk yang planning dan juga flexible budget itu dia seperti apa ya, bertentangan gitu. Kalau fleksibel dia akan mengikuti berapa banyak aktual yang dibuat, tapi kalau si static ya itu dia akan lebih kepada ya itu aja, memang sudah 500 dibudgetkan 500. Tapi kalau fleksibel dia bisa mengikuti si aktualnya. Oleh karena itu makanya perusahaan sebisa mungkin dapat membuat budget itu sesuai dengan fleksibel budgetnya. Jadi kalau memang dihasilkan 550, jangan sampai dihitungnya cuma 500, bahaya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya peserta didik mau melihat, ada contohnya dari Larry Sloan Service gitu ya. Jadi itu seperti kita mau membandingkan dari flexible budget dengan actual resultnya berapa. Nanti akan ketahuan, sekalipun mereka dibandingkannya sama nih, apel dengan apel. Karena unit kuantitinya itu sama. Sedangkan kalau yang tadi kita bicara soal dari static budget atau static planning, nah itu dia kan hanya dari planning awalnya 500 dengan aktualnya 550, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kalau mau misalnya membandingkan yang sama aktual dengan budget, nah pakailah flexible budget ini gitu. Nanti akan ketahuan mana yang unfavorable dan mana yang favorable. Jadi kalau unfavorable adalah dari sisi aktualnya dia lebih tinggi daripada budgetnya. Kalau dia lebih tinggi, ya misalnya dari sisi misalnya si expense-nya gitu ya, lebih tinggi expense aktual dibandingkan dengan expense yang ada di budget. Oh, itu bahaya. Berarti dia merugi gitu ya. Sedangkan kalau dia salesnya itu revenue-nya lebih tinggi yang aktual dibandingkan dengan yang budget, maka itu akan menjadi untung, disebut sebagai favorable. Jadi untuk lebih gampang ya para peserta didik, kalau untung itu disebut sebagai favorable, tapi kalau misalnya dia merugi itu disebut sebagai unfavorable. Biasanya kalau kita unfavorable itu pada saat sales dari si actual result atau revenue-nya ya, dari actual result lebih rendah daripada flexible budget, atau cost-nya dari si actual result lebih tinggi daripada si flexible budget. Sedangkan kalau misalnya kita lihat yang namanya favorable, berarti actual result-nya ya
revenue lebih tinggi dibandingkan dengan flexible budget, atau dari sisi cost-nya, biayanya lebih rendah di flexible budget dibandingkan dengan lebih rendah actual result ya dibandingkan dengan si flexible budget. Jadi udah budget nih, cost-nya berapa, harusnya pengeluaran berapa, tapi ternyata lebih rendah. Nah, itu namanya favorable atau untung. Itu justru lebih menguntungkan perusahaan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya para peserta didik mau melihat, bisa dicek PowerPoint-nya, situ ada contohnya bagaimana kalau menghitung dengan planning budget, dengan flexible budget, dan juga dengan actual result. Pokoknya semua diperbandingkan dengan actual. Tapi kalau bisa harus sama ya, jadi apple to apple. Ya, jadi perusahaan itu pasti memang seharusnya pakainya flexible budget agar kuantitinya itu sama. Jadi memperbandingkannya juga pas seperti itu. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mungkin nanti bisa dilihat juga PowerPoint-nya untuk lebih detailnya mengenai si flexible budget ini. Sampai jumpa lagi nanti kita di topik yang ke-7. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar juga. Sampai sini dulu ya. Sampai jumpa.